Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah setiap kami yang mendengar kiranya boleh diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 106 ayat 1 sampai 33. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Dia Tuhan kita kasih dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketidaksetiaan dan dalam pemberontakan umatnya yaitu bangsa Israel, dapat kita temukan dan kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kita bisa juga lihat bagaimana kasih setia Tuhan bagi umatnya. Sedikit pun tidak berubah. Ini dapat kita baca dan kita temukan di dalam ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa kasih Tuhan. Sehingga sampai seluruh umat pilihannya berbalik kembali kepadanya, serta memuliakan dan memuji-muji namanya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam syairnya. Pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan kasih setianya abadi. Di sini pemazmur secara gamblang mengungkapkan bahwa kebahagiaan akan dimiliki oleh mereka yang senantiasa berpegang pada hukum Allah dan berlaku adil. Bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegak tengkuk. Bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 9. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Celakanya, tetap saja mereka memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami. Namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Sungguh, tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan umatnya. Kenyataannya, bukan rasa terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungut-sungut dari mulut mereka. Walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk menyelamatkan mereka. Meskipun dosa bangsa Israel sangat besar, namun kasih setia Tuhan tetap hadir untuk mereka. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang Tuhan inginkan dari umat-Nya adalah adanya penyesalan, pertobatan, dan pembaruan hidup. Pada akhirnya orang Israel yang tegar tengkuk itu percaya kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya. Ini jelas dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Turun, naik, naik, turun kehidupan rohani bangsa Israel. Ini mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Karena itu sudah saatnya kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Lebih dari itu, hendaknya setiap kita ada rasa penyesalan, ada rasa pertobatan, dan komitmen kita di hadapan Tuhan menjadi kenyataan. Dengan demikian, barulah kita bisa belajar menghargai betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa
Tuhan kita yang penuh kasih dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah hamba sampaikan, kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami yang mendengar dan menuntun untuk kami jauh memahami kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.